Oke semuanya, wah kembali lagi bersama saya Deschandra Kusuma dalam program Sikat. Apa itu Sikat? Motivasi singkat. Wah keren sekali. Ya, tentunya saya ingin menyapa di channelnya Kobas TV. Ya, apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Setuju? Oke. Nah, di program Sikat ini kita akan membahas suatu tema, ya, kondisi pandemi bertahan atau melawan. Tetapi sebelum kita masuk ke materi atau pembahasan, saya ingin menyampaikan bahwa manusia itu ada 3 tipe. Yang pertama, manusia biasa-biasa. Ketika ada yang bertanya, apa kabar Anda hari ini? Pasti jawabnya baik, biasa. Itu ciri-ciri manusia pada umumnya. Nah, namun yang kedua, ada manusia di bawah rata-rata. Wah, ini semoga tidak ada pada teman-teman atau kalian semuanya. Ciri-cirinya adalah ketika ditanya, apa kabar Anda hari ini? Jawabnya pasti selalu mengeluh. Aduh, Indonesia lagi krisis. Aduh, hutang belum dibayar. Aduh, tagihan banyak. Dan lain sebagainya. Selalu mengeluh. Nah, namun ada yang ketiga. Yang ketiga adalah manusia di atas rata-rata. Mudah-mudahan ini semua terjadi pada kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Ciri-cirinya seperti apa? Manusia di atas rata-rata, ciri-cirinya adalah ketika ditanya apa kabar Anda hari ini, pasti jawabnya dahsyat luar biasa. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya ada yang bertanya, apa kabar Anda hari ini? Dahsyat luar biasa. Seperti itu teman-teman. Oke, nah kita kembali pembahasan kita hari ini. Di kondisi pandemi saat ini bertahan atau melawan, ya teman-teman punya banyak pilihan. Ya, ada yang mungkin punya pilihan bertahan atau melawan. Tapi kita akan jelaskan, ya bertahan. Kalau seandainya hari ini, ya teman-teman mungkin mengatakan, ya sudahlah, saya akan bertahan. Apa yang dianjurkan, apa yang disarankan, apa yang diinginkan oleh orang-orang di sekitar kita, kita pilih bertahan. Boleh. Mungkin seandainya teman-teman yang tadinya mungkin punya pekerjaan, ya, yang tadinya mungkin punya bisnis, kita akan bahas satu-satu. Kalau seandainya bertahan, contoh kalau seandainya karyawan. Hari ini semua sudah mengetahui bahwa banyak sekali orang-orang yang dirumahkan. Banyak sekali orang-orang bahkan yang di PHK. Bahkan banyak sekali yang putus asa. Nah, tapi kalau seandainya kalian memilih itu adalah bertahan, pertanyaannya, tanya dalam hati dan pikiran teman-teman. Mau berapa lama hari ini teman-teman bertahan? Kalau teman-teman punya persiapan, tidak masalah. Contoh mungkin punya tabungan, punya simpanan, boleh saja. Bahkan ada yang mengatakan pepatahnya, mantap. Makan tabungan. Tapi mau sampai kapan? Kita tidak ada yang menjamin. Apakah 1 bulan, 2 bulan, apakah setahun, 2 tahun lagi. Tapi kita berharap, semuanya kita berdoa, semoga kondisi ini cepat berlalu. Seperti itu. Kalau seandainya bertahan. Ya. Tapi kembali lagi, semua itu adalah pilihan teman-teman. Tapi kita tahu bahwa hari ini banyak sekali orang-orang yang sedang menginginkan, ada yang ingin mencari pekerjaan, ada juga yang ingin mencoba dalam dunia bisnis baru, ya seperti itu. Nah, tetapi bagaimana orang-orang yang telah menjalani pekerjaannya? Bagaimana orang-orang yang telah menjalani bisnisnya? Tapi diterpa kondisi begini, mereka ada yang mungkin bertahan. Wah, saya bertahan dalam keadaan seperti ini. Apapun yang terjadi, yang penting cukup. Itu sudah bersyukur. Saya setuju. Namun, tidak sangat setuju. Karena kenapa? Selain bertahan, kita ada yang namanya next, melawan. Nah, kalau melawan, ya, bukan berarti kita melawan orang tua, ya. Nggak boleh, durhaka. Apalagi melawan pacar, wah, itu juga dosa. Ya. Melawan atasan, ntar di PHK. Hati-hati, ya. Apalagi nanti pengurangan gaji. Jadi melawan arti dari sini kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus bangkit apapun dalam kondisi terpuruk. Semua
Hari ini semua merasakan dalam keadaan sulit. Bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya tetangga kita, bukan hanya orang-orang di sekitar kita. Tapi semua hari ini melakukan dalam keadaan sulit. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, apapun kondisinya kita harus melawan. Kita harus keluar dari zona nyaman ini. Lalu melawan yang seperti apa? Kalau teman-teman yang hari ini mungkin ya, yang di saat ini baru saja mungkin lulus sekolah, ya kita tahu mungkin di luar sana baru saja lulus sekolah di musim pandemi. Jangankan mau cari pekerjaan, yang ada orang-orang yang sedang bekerja saja dia dirumahkan. Seperti itu. Saya yakin, mungkin pasti mengalami. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus lakukan. Kalian harus melawan. Karena ketika kalian merasakan mencari sesuatu hal yang baru di dalam keadaan sulit, saya yakin nanti kalian akan merasakan ketika nanti sudah tidak sulit lagi, itu akan lebih nyaman. Karena kalian sudah bisa melewati keadaan dalam sulit. Itu jika kalian seandainya mau melakukan sesuatu hal yang baru. Nah, teman-teman, kalau seandainya tadi ada yang mungkin baru mau mencari pekerjaan, mungkin yang baru lulus sekolah, baru mau mencari pekerjaan. Saran dari saya, lakukan hal-hal apapun itu yang menurut kalian baru. Putar balik 180 derajat, kalian harus putar. Hal-hal yang tidak pernah kalian lakukan, harus kalian lakukan hari ini. Karena ini adalah sebuah tuntutan. Tuntutan dalam sebuah keadaan. Yang mau tidak mau, harus kita lakukan. Nah, lalu bagaimana, apa Pak yang mau kami kerjakan? Apa sih yang mau kami, mungkin mau mencari sebuah pekerjaan dalam kondisi saat ini? Saya bilang, saya punya satu quotes. Rubah pergaulanmu, maka duniamu akan berubah. Jadi lakukan hari ini apa yang tidak pernah kalian lakukan. Maka disitulah kalian akan merasakan apa yang belum pernah kalian rasakan. Nah, bisa jadi itu akan mendapatkan hal yang positif. Karena hal yang positif akan dimulai daripada pikiran-pikiran yang positif. Dimulai daripada tempat atau pergaulan-pergaulan yang positif. Nah, lalu bagaimana kalau kondisi yang saat ini orang-orang yang sudah bekerja, tapi dia dirumahkan? Pak, kami tidak dipecat, tapi kami hanya dirumahkan. Ini kesempatan buat kalian. Kenapa saya katakan kesempatan buat kalian? Kesempatan kalian untuk mendapatkan sebuah ide baru atau sebuah peluang untuk yang baru. Karena kenapa? Kalau kalian sudah kembali ke pekerjaannya masing-masing, sudah kembali ke zona nyaman, maka itu tidak ada waktu lagi untuk kalian mencoba hal yang baru. Mumpung saat ini kalian diberikan waktu, atau kalian yang dirumahkan, ini adalah waktunya kalian benar-benar untuk mencoba dunia baru. Mencari hal yang baru. Mencoba bisnis baru. Karena kenapa? Ini waktunya. Kalian punya banyak waktu. Bukan untuk mengeluh. Bukan untuk tidak mau berkreasi. Tapi inilah waktunya kalian untuk mencoba yang namanya dunia bisnis baru. Wah, kalau begitu, teman-teman mungkin mengatakan, Pak Des, jangan cuma menyemangatin dong. Jangan cuma banyak bicara. Oke, kali ini saya akan berikan yang sangat spesial sekali di Qobas TV ini. Kenapa? Kalau saya cuma menyemangati kalian, saya cuma memotivasi kalian, nanti dibilang tidak ada hasil, tidak ada manfaat. Dan saya ingin yang menonton channel ini sangat bermanfaat dan sangat berguna buat kalian. Kenapa? Saya akan kasih giveaway buat kalian. Giveaway-nya seperti apa? Kalau orang kasih mobil, sudah biasa. Giveaway kasih motor, apalagi. Giveaway bagi-bagi handphone, itu udah biasa. Tapi kali ini, saya akan giveaway dengan kalian yang belum pernah ada di Indonesia. Mungkin ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia. Saya akan berikan giveaway buat kalian. Khusus kalian yang standby terus di Qobas TV di program Sikat ini. Giveaway-nya apa, Pak? Saya akan berikan giveaway buat kalian franchise ekspedisi. Lakukan, kalian punya pekerjaan yang hari ini kalian mendapat
kesempatan untuk mencoba pekerjaan baru, mencoba bisnis baru, saya akan berikan gratis buat kalian franchise giveaway. Ya, franchise-nya seperti apa, Pak? Franchise ekspedisi. Hari ini kita tahu bahwa berbisnis online lah pilihan utama. Karena semua tuntutan kita harus bergerak di bidang online. Maka saya akan memberikan buat teman-teman adalah giveaway franchise ekspedisi. Ekspedisinya seperti apa? Luar biasa. Dengan sistem yang akan saya giveaway-kan buat kalian, itu akan bisa kalian jalankan 5 ekspedisi sekaligus. Ada Si Cepat, ada JNT, ada Ninja Express, Antar Aja, dan Go Express. Free buat kalian semuanya. Tapi hanya untuk 10 teman-teman yang nanti akan komen yang terbaik, ya. Syaratnya seperti apa? Oke. Ya. Nanti kalian bisa komen sesuai dengan konten, ya. Kalian boleh komen terbaik apa alasan kalian harus mendapatkan giveaway sebuah bisnis ini. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan angka yang ada di dalam tayangan konten ini. Angkanya ada 2 angka, ya. Nanti yang pertama akan saya sebutkan, angkanya adalah angka 2. Oke, kalian simpan angka ini, karena ini adalah jawaban buat kalian nanti. Angka 2 yang akan menjadi jawaban buat kalian. Lalu angka berikutnya berapa? Kalian harus tonton terus, kalian harus lihat channel ini terus, jangan di-skip. Karena nanti saya akan menyebutkan angka berikutnya, karena itu adalah untuk jawaban kalian. 10 komen terbaik dan yang bisa menjawab angka yang saya sebutkan, kalian berhak mendapatkan franchise ekspedisi gratis. Dan kalian boleh jalankan dari rumah kalian sendiri. Tidak ada biaya buat kalian. Dan kalian, inilah kesempatan untuk mencoba di dunia bisnis baru. Oke? Seperti itu. Nah, jadi kita ada solusinya. Oke? Lalu kita kembali ke materi yang berikutnya. Solusinya, kamu harus punya pekerjaan. Tadi yang saya katakan, Pak, kami baru saja lulus sekolah, tapi di musim pandemi. Kami tidak tahu kami mau bekerja kemana, sedangkan orang-orang yang bekerja saja di rumah kan. Solusinya seperti itu. Kalian, saya akan berikan suatu pekerjaan yang kalian bisa jalankan dari rumah secara online. Dan itu bermanfaat buat kalian. Jadi saya ingin menyarankan buat kalian, kalau nonton suatu konten, jangan banyak nyepam. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Yang ada kuota kalian habis. Percaya dengan saya. Jadi, biasakan nonton konten yang bermanfaat. Biasakan kalau seandainya ada giveaway itu dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Karena hasil yang positif itu dimulai daripada niat kalian yang positif. Seperti itu. Oke? Solusinya, kamu harus punya pekerjaan. Yang baru lulus sekolah, kalian harus punya pekerjaan. Lalu pekerjaan apa? Saya berikan tadi. Dan itu harus kalian lakukan. Karena dengan kalian mencoba hal-hal yang baru, maka ini akan mendapatkan hasil yang baru. Seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya. Next. Kamu harus punya bisnis. Nah, ini adalah solusi kalau kalian yang hari ini, ya, yang tadinya sudah bekerja, kami sudah bekerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi tiba-tiba dengan kondisi pandemi seperti ini, kami dirumahkan. Siapa yang mau tanggung jawab? Tidak ada. Siapa yang disalahkan? Pikir dengan diri kita sendiri. Kalian punya persiapan apa? Maka dari itu, kalian harus punya bisnis. Bisnis apa? Passive income. Hari ini Descendra ngoceh-ngoceh, tapi passive income jalan. Karena kenapa? Karena punya bisnis. Nah, jadi maka kalian harus punya bisnis. Kalau nanti di kemudian hari, bulan depan, tahun depan, ada pandemi lagi, no problem. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalian tidak takut. Ketika dirumahkan lagi, oke. Ketika dirumahkan lagi, nggak masalah. Seperti itu. Jadi kalian harus punya bisnis. Bisnisnya seperti apa, Pak? Jangan cuma ngomong doang, jangan cuma nyemangatin aja. Tadi kita udah kasihkan solusinya. Makanya kalian harus tonton konten-konten yang bermanfaat. Karena di setiap saya tayang di Kobas TV, saya akan kasih 10
franchise ekspedisi buat kalian secara gratis. Kapanpun itu. Oke? Nah, jadi kalian harus nonton konten-konten yang bermanfaat. Oke? Next. Ya, jadi saya selalu berpesan ya kepada teman-teman ya, kalian yang hari ini mungkin baru saja lulus sekolah ya, untuk mencari pekerjaan, lakukanlah hal-hal yang baru yang belum pernah kalian lakukan. Ya, 180 derajat kalian harus putar otaknya, harus putar dengan keadaan. Ya, karena ketika kalian bisa melewati masa sulit ini, maka kalian adalah orang-orang yang sangat beruntung ketika nanti masa sulit ini telah lampau. Dan kalian bisa bercerita ke orang-orang sebelum kita, bahwa kalian mengatakan, dulu waktu ada musim pandemi, saya bisa melawan keadaan. Apalagi dengan kondisi yang sudah tidak pandemi, saya merasakan manfaatnya. Seperti itu. Nah, lalu untuk kalian yang mungkin hari ini sudah punya pekerjaan, tapi kalian tidak bisa melakukan pekerjaan karena tuntutan kita harus semua dilakukan dari rumah, maka saya mengatakan kalian harus punya bisnis. Kalian harus melakukan bisnis. Apapun profesi kalian hari ini, kalian harus punya bisnis. Karena itu adalah solusi untuk membantu keadaan teman-teman semuanya. Next. Quote dari saya, hidup itu punya banyak cara. Tapi jika kebanyakan cara tanpa kalian melakukan pekerjaan, itu hasilnya sia-sia. Tapi kita tetap jangan lupa berdoa agar hidup ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk banyak orang. Ada waktunya kita berbagi dan ada waktunya untuk kita dibagi. Dan angka terakhir yang saya sebutkan untuk kalian bisa mendapatkan solusi daripada di musim pandemi ini adalah angka 1. Angka yang pertama kalian sudah simpan dan angka yang kedua kalian harus catat. Cantumkan komen Anda sebaik-baik mungkin apa alasan Anda untuk bisa mendapat sebuah solusi dalam menghadapi pandemi saat ini. Dan inilah materi dari kita. Terima kasih dari saya. Salam dahsyat luar biasa.